Shalom Bapak Ibu, kita ketemu lagi di dalam program untuk renungan malam. Dan saat ini saya rindu berbagi tentang doa dari neraka. Saudara, ini judul yang serem. Saudara, kenapa ini perlu dibahas? Karena memang banyak orang Kristen pun masih bingung, khususnya apakah kita perlu berdoa untuk orang yang sudah meninggal? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul bahkan juga dari diri saya ketika saya menjadi Kristen. Apakah saya perlu berdoa untuk orang tua yang sudah meninggal, untuk saudara yang sudah meninggal, dan sebagainya. Nah, hampir semua kepercayaan mengajarkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, dan itu sebagai tanda bakti kita kepada orang tua kita. Tetapi di dalam kekristenan kita diajar tidak perlu berdoa untuk orang meninggal. Saudara, kenapa hal ini? Saya menyelidiki, bergumul, bertanya kenapa. Nah, satu hal yang sering kali orang jawab adalah bahwa sekali hidup itu dan kemudian sekali mati. Kita hidup, kemudian mati, dan dihakimi. Selesai manusia. Waktu hidup itulah waktu orang berdoa sungguh-sungguh, bertobat, dan mengalami kasih karunia Tuhan. Tapi setelah mati, dia tidak bisa di-upgrade lagi meskipun oleh doa banyak orang. Nah, saya melihat satu pengajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di dalam Lukas pasal 16. Mari kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-27 dikatakan begini. Ini orang kaya yang sudah ada di alam maut. Alam maut itu adalah Hades, tempat orang-orang yang mati di luar Tuhan. Saudara, jadi sudah mengalami kesengsaraan di sana. Tetapi ini bukan neraka. Saya menyebutnya praneraka. Nanti setelah dihakimi, orang baru dilemparkan kepada neraka. Nah, di tempat ini, di alam maut ini, orang kaya ini berdoa begini, saudara. Ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kenapa orang berdoa untuk orang yang sudah mati? Karena mengirim doa supaya orang yang sudah mati tersebut diubah, ya, dipindahkan, dikirim doa, diampuni dosanya, supaya dipindahkan, amalnya ditambahkan oleh orang yang mendoakan. Semakin banyak doa, orang itu akan kemudian dipindahkan ke surga. Itu alasannya bagi banyak orang kirim doa. Makanya orang ke kuburan kirim doa dan seterusnya. Tetapi Alkitab mengajari kita bahwa ketika seseorang mati itu sudah selesai. Nah, orang yang ada di sana saja yang mau dikirim doa, saudara, mereka justru berdoa untuk kita. Yang belum bertobat ini didoakan.
Karena mereka tidak ingin kita yang masih hidup itu ikut mereka dalam kesengsaraan. Ini belum bicara neraka. Ini baru alam maut. Ini baru Hades, tempat sementara orang-orang yang mati di luar Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jadi perhatikan, apakah Bapak Ibu pernah berdoa untuk orang mati sama seperti saya? Saya bertanya kepada Tuhan begini, Tuhan, masa apa salahnya sih berdoa untuk orang yang sudah mati? Kan saya hanya berdoa saja supaya mereka mendapat pengampunan Tuhan. Saudara, ayat ini mengajari kita, ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara tentang kematian. Nah, mari kita lihat bagaimana orang mati di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dalam Lukas 16 di ayat yang ke-22 dikatakan begini. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang miskin itu mati, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, ke Firdaus. Bapak Abraham merepresentasikan Bapa di surga, di Firdaus. Nah, kemudian dikatakan ayat selanjutnya, kemudian orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bapak Ibu, ini yang paling jelas penjelasan Alkitab mengenai dunia setelah orang itu mati. Saudara-saudara, kepercayaan mengajari kita bahwa orang-orang yang mati itu perlu didoakan supaya nanti jalannya bisa terang, bisa sampai ke sana. Sementara Tuhan Yesus yang datang dari surga, Allah yang jadi manusia, mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak Allah, kita berasal dari Allah. Kita kalau mati pulang ke rumah Bapa kita di surga. Jadi malaikat-malaikat jemput kita. Kita tidak bisa pergi kepada Allah sendirian dengan cara kita masuk ke alam lain. Kita tidak tahu. Tuhan memberikan malaikat-malaikatnya untuk menjemput kita. Malaikat Tuhan, bukan malaikat maut. Saudara, karena maut sudah dikalahkan, sengat maut sudah dipatahkan ketika Yesus disalibkan. Amin. Jadi ketika kita sudah menerima Kristus, saudara, kuasa maut tidak ada pada kita lagi. Kuasa dosa sudah dihancurkan. Lalu orang yang mati di luar Tuhan, bagaimana? Orang yang mati di luar Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia langsung dijemput oleh malaikat maut, dibawa ke alam maut, ke Hades. Lalu yang ada di pertigaan sana siapa? Yang di pohon itu siapa? Yang di kuburan itu siapa? Yang datang kemarin mengaku nenek, mengaku tete itu siapa? Saya mau katakan Alkitab mengajari kita tidak ada. Itu roh-roh jahat, bukan keluarga kita yang mati itu. Jadi kalau kita ketemu orang kemudian setelah meninggal kemudian kita ketemu di pertigaan, itu bukan orang itu. Karena roh orang itu sudah dibawa. Satu, kalau dia mati di dalam Tuhan, dia dibawa ke Firdaus oleh malaikat-malaikat Tuhan. Kalau dia mati di luar Tuhan, maka dia dibawa ke alam maut, ke Hades. Jadi tidak ada orang di tengah-tengah yang masih gentayangan, rohnya ke sana kemari, di pohon ini, di pohon itu, di Skyland sana. Tidak ada.
Saudara, itu dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menyamar seperti orang yang mati itu, jadi hantu dan sebagainya. Makanya film-film tentang hantu laris sekali. Tapi ketahuilah, saudaraku, yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, dia langsung dijemput dibawa ke Firdaus. Nah, lalu yang di Firdaus apakah juga berdoa? Tuhan Yesus di Yohanes 17 berdoa kepada Bapa supaya kita yang di bumi ini, yang melayaninya, yang mengikut Yesus, murid-murid Yesus, supaya dilindungi. Yesus bersyafaat. Saya percaya, orang-orang percaya, orang-orang kudus yang sudah dipanggil duluan di Firdaus juga bersyafaat buat kita. Kalau di alam maut saja bersyafaat buat kita, apalagi yang di Firdaus. Jadi doa kita di bumi ini untuk siapa? Bukan buat orang yang mati. Berdoalah buat saudara kita yang masih hidup supaya mereka bertobat dan tidak masuk ke alam maut kelak, ke neraka kelak. Jadi sekarang ini saya mengerti ini dan mengubah pola pikir saya. Ya, banyak orang berbakti kepada orang tuanya, keluarganya setelah mereka mati, bikin kuburan yang bagus-bagus, kirim apa sesuatu, kirim doa, kirim ini, kirim itu. Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa hidup satu kali, mati kemudian orang itu dan dihakimi. Selesai. Jadi doa kita biarlah kita lakukan buat orang yang hidup. Pelayanan kita juga buat orang yang hidup, bukan orang yang mati. Jadi jangan dihabiskan banyak uang untuk yang mati. Kuburan sepantasnya saja. Bahkan sekarang di kuburan-kuburan yang modern, saudara lihat, itu tidak dibangun kayak yang dulu-dulu. Biasa saja. Yang penting dirawat bagus, dipelihara bagus. Kenapa? Karena satu hari kelak itu akan dibongkar, akan terbongkar. Yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Ketika bunyi sangkakala Allah dibunyikan, maka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Haleluya. Nah, kita kembali tadi, doa dari neraka, saudara. Jadi doa apa lagi? Doa kita tidak bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang sudah mati. Tidak bisa, saudaraku. Mereka disimpan. Masih ingat ketika Yesus pergi ke alam maut untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah disimpan dari zaman Nuh dulu, saudara. Jadi orang-orang yang mati itu kemudian mendengar pemberitaan Injil, bukan berarti kita nginjili orang mati. Jangan salah lagi. Memang sempat ada pengajaran untuk memberitakan Injil kepada orang mati. Tapi itu tidak benar. Saudara, yang hidup saja susah, bagaimana orang mati kemudian diinjili? Injililah yang masih hidup, saudaraku. Jadi injililah mereka yang masih hidup. Beritakan Injil, kabar baik kepada yang masih hidup. Supaya waktu mereka bertobat menerima Kristus, mereka matinya berbahagia. Menurut Wahyu berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Haleluya. Jadi kalau engkau mati di dalam Tuhan, engkau berbahagia. Jadi orang yang mati di luar Tuhan itu yang menderita. Yang kita doakan saudara-saudaranya yang masih hidup. Sama seperti yang sudah mati pun berdoa untuk saudara-saudara yang masih hidup. Jangan sampai mereka menderita. Tidak ada jeda. Pak, apakah kemudian kita akan disiksa di kuburan? Saya mau katakan begini. Alkitab mengajari kita dengan terang dan sangat jelas.
malaikat tidak susah-susah pergi ke kubur. Karena di situ tidak ada siapa-siapa. Yang ada cuma tulang belulang. Jasad orang yang mati itu kita kuburkan. Jadi yang ada di sana siapa? Ya roh-roh jahat tadi yang mau menyerupai. Dan kemudian diambil tanahnya begini-begini. Ini pekerjaan si jahat dari kegelapan. Supaya orang jatuh di dalam kuasa kegelapan. Nah, kita yang hidup di dalam Tuhan, mati di dalam Tuhan, kita berbahagia. Haleluya. Jadi berdoalah dari sekarang ini. Jangan sampai kita terlambat. Kalau saudara sudah Kristen masih mendoakan orang mati, apalagi saudara bawa makanan ke kubur. Saya pernah tinggal, rumah saya di dekat kubur, saudara. Dan saya melihat ada banyak orang ke kubur masih bawa ayam, opor ayam, bawa makanan-makanan, buah-buahan. Yang makan siapa? Bukan yang mati, yang makan orang yang lewat kubur, anak-anak yang tinggal dekat kubur, para penjaga kubur. Yang makan itu. Orang yang mati tidak ada di situ. Yang mati di dalam Tuhan sudah ada di Firdaus. Yang mati di luar Tuhan sudah ada di alam maut. Jadi sekali lagi, saudara, tidak ada orang yang gentayangan. Jangan percaya itu, saudara. Jangan pergi ke dukun-dukun dan sebagainya. Saya mau cerita satu pengalaman saya, saudara. Di waktu saya masih kecil, ya ada orang bikin rumah, saudara. Kalau di tempat saya itu biasanya di bagian di tengah-tengah itu ditaruh pisang, sesajen, yang lain-lain. Nah, sore itu ditaruh, saudara. Mereka sudah pada pergi, saya malam naik, saya ambil semua pisang-pisangnya dan sesajen itu saya ambil. Lalu besok pagi mereka, siapa yang ambil itu? Lalu saya lewat, saya bilang, itu berarti sudah diterima persembahanmu oleh yang kau persembahkan itu. Oh iya kak, bagus kalau berarti. Saya cuma tertawa, saudara. Kalau saya ke kuburan, saya ambil saja. Ada telur, ada ini, di sawah, di mana. Saudara, tidak ada orang mati butuh barang-barang itu. Ada yang dibakarkan rumah-rumahan, dibakarkan mobil-mobilan, dibakarkan uang-uangan. Saudara, masa di alam sana kemudian pakai rumah-rumahan, pakai mobil-mobilan. Tentu tidak pas, saudara. Kalau yang di bumi aja palsu, masa diterima di akhirat sana? Nggak mungkin lah. Tapi ya itu kan kepercayaan, saudara. Jadi yang jelas kita mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus berasal dari surga, dia tahu. Jadi mari kita dengar apa kata Tuhan soal ini. Jadi jangan mempercayai apa yang dikatakan oleh kuasa kegelapan. Jangan kena tipu, saudara-saudara. Nah, tadi saya katakan doa dari neraka tadi. Nah, kita bahas lebih dalam supaya kita memahami, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan tadi. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Haleluya. Saudara, apa kesaksian Musa dan para nabi? Itu Alkitab. Nah, kalau Alkitab menjadi kesaksian Musa dan para nabi ada pada kita, di rumahmu ada Alkitab. Masalahnya, kau buka, saudara baca, saudara renungkan atau tidak? Atau saudara berkata, tidak ada kesempatan. Sama, Bapak Abraham berkata, kalau meskipun sudah ada kesaksian Musa dan para nabi, ini dibantah oleh orang kaya itu begini. Ini kan kelakuan sudah tahu dia. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham,
Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Dia berpikir kalau nanti Lazarus orang miskin ini bangkit dari antara orang mati, datang ke rumah saudaranya, keluarganya, masih ada 5 orang tadi, dia akan bertobat. Saudara percaya kalau ada orang mati datang kemudian bertobat? Saya percaya mereka lari semua, kabur. Coba kalau malam-malam ditoki oleh nenek kita yang sudah mati, terus kita buka, saya nenekmu, saya percaya kabur saudara, atau saudara pingsan. Jadi tidak ada orang bertobat. Orang kaya ini berasumsi. Bapak Abraham bilang, tidak ada orang bertobat karena itu. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dan ini sudah terbukti Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang pernah bangkit. Salah satu yang tertulis di Alkitab adalah Lazarus dibangkitkan Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah dibangkitkan Tuhan? Orang-orang justru ingin membunuh saksi hidup ini. Bahkan ketika Yesus juga sudah bangkit dari antara orang mati, ternyata tetap saja juga Yesus tidak dipercaya sampai hari ini. Mereka masih berpikir itu mayatnya dicuri, bahwa dia sudah naik, tidak sempat disalib. Saudara, yang ngomong aja sudah ratusan tahun baru bicara, 700 tahun kemudian baru bicara. Ya, tidak mungkin yang benar. Tapi itu kita tidak usah bicara, itu kepercayaan lain. Nah, kita kembali ke sini tadi. Saudara, kenapa ini perlu buat kita? Saya ingin ini menjadi pelajaran buat kita orang-orang percaya kepada Yesus. Jangan sampai engkau masih datang ke kuburan, bawa ini bawa itu, berdoa untuk orang yang mati. Justru dari neraka mereka berdoa untuk kita yang masih hidup. Justru dari Firdaus mereka berdoa, Yesus Tuhan kita yang sudah mati bangkit naik ke surga. Tuhan pun masih berdoa syafaat untuk kita. Kita diberi kesempatan. Dia belum datang-datang karena dia ingin lebih banyak lagi orang diselamatkan. Jadi mari anugerah ini terbuka. Di saat-saat seperti ini, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saudara, jangan keraskan hatimu. Datanglah kepada Tuhan. Kalau saudara masih percaya hantu, apalagi Tuhan, harusnya lebih dipercaya. Hantu yang gentayang ke sana kemari aja saudara percaya. Orang indigo saudara percaya, dukun saudara percaya. Yesus yang dari surga itu jadi manusia. Dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Semua tertulis saudara. Dan masih mujizat itu berlaku sampai hari ini. Kenapa kita tidak percaya? Buka hatimu untuk percaya kepada Tuhan. Alami Tuhan. Karena begitu engkau mati, selesai. Nah, kita tidak tahu kapan kita mati. Jangan tunggu nanti kalau saya sudah tua, kalau saya nanti selesai proyek ini saya baru bertobat, selesai ini saya diterima ini saya baru bertobat. Bertobat tidak bisa dikarang-karang. Minta belas kasihan. Tuhan berdoa, keluargamu yang di alam maut juga berdoa, keluargamu yang di Firdaus yang sudah mati juga sudah berdoa untuk kita, dan orang-orang percaya di seluruh dunia juga berdoa untuk keselamatan orang-orang yang belum percaya supaya mereka menerima Kristus. Jangan keraskan hatimu. Yesus Kristus Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Jadi mari buka hatimu saat ini. Yesus sudah menanggung segala dosamu. Mungkin saudara berkata begini, Pak Pendeta, saya ini banyak sekali dosa. Saya sudah terlalu jahat. Saya ini pukul istri, saya tidak bertanggung jawab di tengah keluarga, saya tinggalkan keluarga saya dan sebagainya. Saya pencuri, saya begini, saya begitu. Dengar baik-baik. Saya juga tidak lebih baik dari Bapak Ibu Saudara.
Saya punya latar belakang juga tidak baik. Dan banyak orang tidak baik. Dan saya membuka hati untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengampuni saya. Saya dibenarkan, dosa saya dihapuskan dengan darah Yesus. Saya sekarang dikuduskan, dibenarkan menjadi anak Allah di dalam Dia. Sehingga ketika saya mati, saudara tidak perlu berdoa untuk saya, supaya Pak Pendeta diterima di sisinya, semoga jalannya terang. Tidak perlu. Kenapa? Bukan karena saya sombong, bukan. Karena saya sudah ada yang jemput. Yang jemput saudara nanti siapa? Kalau saudara mati hari ini, siapa yang jemput? Kalau corona datang kepadamu dan kau mati, siapa yang jemput? Jangan sampai saudara. Bukalah hatimu. Terimalah Yesus. Kalau engkau letih lesu berbeban berat, mari datang kepada Yesus. Hari ini Tuhan memberi anugerah kepada saudara lewat pemberitaan firman ini. Jadi dimanapun saudara berada, buka hatimu. Taruh tanganmu yang satu di dada, dan saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu. Saudara-saudara kami yang membuka hatinya untuk menerima keselamatan, Tuhan masuklah di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Ampunilah segala dosanya. Bebaskanlah dari kebiasaan yang buruk, dari cara hidup yang sia-sia, dari ikatan roh jahat, dari segala dosanya. Di dalam nama Yesus, dia boleh menjadi anak-Mu, menerima Tuhan yang akan memimpin hidupnya ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami terima, dan biarlah saudara kami yang lain dikuatkan. Tidak lagi berdoa untuk orang-orang mati, yang sudah mati, tapi berdoa untuk orang yang hidup, untuk keselamatan mereka, dan membawa kabar baik kepada mereka yang masih hidup. Urapi dan pakai setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu, kami terima firman ini untuk kami lakukan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, selamat memutuskan untuk tidak berdoa untuk orang yang sudah mati. Berdoalah mulai hari ini untuk keluargamu yang masih hidup dan teman-teman, saudara-saudara, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Dan engkau yang masih mengeraskan hati, saya berdoa supaya saudara menerima kabar baik dan ada anugerah menerima keselamatan dari Tuhan. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, pemimpin agama boleh banyak, juru selamat hanya satu, Yesus Kristus, juru selamat dunia. Dialah yang datang menebus dosamu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.